Saudara, sejumlah kawasan di Kabupaten Gunung Kidul terkena dampak dari bencana cuaca ekstrim atau hidrometeorologi. Bagaimana kemudian memastikan bahwa upaya mitigasi tetap bisa dilakukan dan penanganan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya? Ikuti perbincangan saya pada segmen Daerah Menyapa. Sudah bergabung melalui Zoom Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Purwono, SIP MSI. Pak Purwono, selamat siang. Selamat siang, Mas Ferry. Ya, Pak Purwono, kami menyampaikan prihatin terlebih dahulu adanya bencana hidrometeorologi yang menimpa sejumlah kawasan di Kabupaten Gunung Kidul. Pak Purwono, secara data dari BPBD sendiri bisa disebutkan secara resmi titik-titik mana saja Pak yang terkena dampak dari bencana hidrometeorologi ini? Ya, terima kasih. Di Kabupaten Gunung Kidul di periode Januari-Februari ini, di mana Januari-Februari ini merupakan puncak musim penghujan. Kemudian dari puncak musim penghujan itu berdampak kepada beberapa daerah yang terdampak, terutama banjir dan longsor. Banjir di kawasan bagian tengah, kemudian longsor di bagian utara. Kejadian terkini tanggal 17-18 Februari kemarin melanda di sisi utara, di mana di kawasan Ngawen, yang ini perbatasan Gunung Kidul dengan Klaten, ini terjadi di Kelurahan Tancep, ini 1 RT 15 KK, ini terdampak cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir longsor, sehingga sempat 15 KK ini mengungsi ke tetangga karena rumah ini terdampak dengan lumpur material banjir dan longsor yang masuk ke rumah, ada yang sampai 20 cm seperti itu. Namun sekarang kondisinya sudah mulai membaik dan kita melibatkan alat berat untuk membuka jalur sungai ataupun saluran air hujan yang tertutup, kemudian juga melakukan pembersihan bersama masyarakat dan relawan di kawasan terdampak. Ini di Gunung Kidul, di Kecamatan Ngawen, Ngawen, kemudian Gedangsari, kemudian Ponjong, ini yang terdampak longsor di cuaca ekstrim hidrometeorologi. Ya. Demikian. Baik, Pak Purwono, daerah-daerah yang Bapak sebutkan, ini apakah bisa disebutkan dalam tanda kutip memang sebenarnya sudah sering terkena dampak dari bencana hidrometeorologi atau baru kali ini saja? Ini sebagai peta risiko bencana kami, memang di daerah Yonne Utara dengan kemiringan yang cukup tajam, ini adalah bagian yang kita petakan daerah rawan bencana tanah longsor, sehingga kami selalu siaga di bulan-bulan puncak musim penghujan di kawasan tersebut kita waspadai daerah memang yang rawan longsor. Artinya kalau ini sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana atau rawan longsor, sudah ada upaya mitigasi yang dilakukan sebelumnya, Pak Purwono? Ya, di daerah tersebut upaya-upayanya juga telah dilakukan mitigasi, baik melalui sosialisasi, kemudian juga gladi di kawasan-kawasan tersebut, di Ponjong di Sawahan, Kelurahan Sawahan, kemudian di Ngawen di Tancep ini, kemudian di Gedangsari di Kelurahan Tegal Arjo. Artinya tanpa mengecilkan bahwa kemudian ada 15 KK yang terdampak tadi, ketika misalnya upaya mitigasi itu tidak dilakukan, ada potensi jumlahnya lebih besar dari itu? Ya, ada potensi itu, dan yang jelas kesiapsiagaan masyarakat ini semakin sigap, sehingga bagaimana menyikapi kejadian tersebut, termasuk membuat dapur umum skala RT, artinya mengumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan, kemudian di situ ada kesiapan relawan setempat, forum pengurangan risiko bencana tingkat desa atau kelurahan dengan sigap sehingga dampak bisa terkondisi dengan lebih cepat. Ya, status siaga bencana ini akan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Maret, apakah betul Pak? Ya, betul. Bahwasanya
siaga darurat hidrometeorologi di Gunung Kidul ini sudah kita perpanjang, artinya dulu kita sudah tetapkan untuk 2 bulan pertama dari Desember Januari, kemudian Februari Maret, karena ini puncak-puncak musim penghujan di wilayah Gunung Kidul, sehingga kesiapsiagaan kita manakala terjadi bencana kita dengan sigap bisa melakukan aksi di lapangan dengan melibatkan sumber daya yang ada, peralatan yang ada, dan optimalisasi pendanaan yang ada. Ya, tadi Bapak menyebutkan 15 kakak ini kemudian mengungsi ke rumah tetangga, betul begitu Pak ya? Ya, betul. Artinya sampai sekarang belum bisa kembali ke rumah mereka masing-masing atau seperti apa? Ini sekarang sudah jadi mengungsi itu kisaran 2 sampai 3 hari saat rumah tempat tinggalnya terdampak dengan lumpur yang ketebalannya ada yang 20 cm, 30 cm, dan itu sudah dikondisikan memakan waktu kurang lebih 2-3 hari, sehingga ketika sudah terkondisi ini berangsur-angsur sudah kembali ke rumahnya. Ya. Tapi ya dengan diperpanjangnya siaga darurat bencana Pak sampai dengan tanggal 31, berarti ada potensi-potensi yang kemudian potensi susulan yang akan muncul lagi. Ya, ini mengingat antisipasi bahwasanya puncak musim penghujan ini tanda-tandanya masih akan berlalu, sehingga kita untuk mengantisipasi di wilayah lain di Gunung Kidul manakala terjadi kondisi bencana serupa, sehingga kesigapan kami dari jajaran pemerintah daerah, kemudian juga kerjasama dengan stakeholder yang lain, ini bisa dengan sigap kita melakukan upaya meminimalisir dampak terhadap bencana hidrometeorologi. Ya, ada juga sinkhole Pak ya yang terjadi di sana. Betul. Ya, ini bisa dijelaskan apa yang menyebabkan muncul lubang ini Pak? Ya, untuk sinkhole ini bahkan baru karakteristik dari Gunung Kidul, yang mana Gunung Kidul di sisi selatan ini didominasi oleh batuan kapur dengan batuan tanah kars ini, di mana ini di dalam karakter tanah kapur itu di dalamnya ada rongga-rongga di bawah tanah yang tidak terlihat dari permukaan, sehingga manakala terjadi hujan yang tinggi, ini seringkali ada kemunculan tanah ambles ataupun sinkhole tersebut, sehingga manakala itu ada di dekat pemukiman atau bahkan di rumah, itu akan berbahaya, lebih berbahaya daripada yang terjadi di lahan pertanian. Lahan pertanian dampaknya kepada lahan usaha tani, kalau di pemukiman tentu saja tempat tinggal. Kemudian di tahun 2026 ini yang terjadi sinkhole ada di Panggang, kemudian di Tanjung Sari. Ini semuanya ada Gunung Kidul di sisi selatan, yang karakteristis adalah tanah kars atau tanah kapur tersebut, dan kami sudah bekerja sama dengan BPTKG, Balai Pengembangan Teknologi Geologi, ini untuk melakukan kajian terhadap kelayakan kawasan tersebut untuk tindak lanjut berikutnya. Ya, ada yang di permukiman Pak? Ada, ini pemukiman yang terakhir ini terjadi di wilayah Panggang, tepatnya di Padukuan Bulang, desa atau Kelurahan Girikarto, Kecamatan Panggang. Ini satu rumah di dalam ruangan kisaran diameter 4,5 meter, ini amblong seperti itu, dan melalui kajian dari Balai Geologi ini bahwasanya memang kawasan tersebut di dalamnya ada rongga-rongga yang notabene-nya rongga tersebut bisa runtuh dan di permukaan bisa muncul amblesan ataupun sinkhole tersebut. Oke. Saya ingin mengkonfirmasi Pak, sejauh ini data yang kami dapatkan memang kerugian ini kan hanya material begitu ya, tanpa mengecilkan material tadi, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, betul begitu? Ya. Betul, tidak ada korban jiwa, baik yang bencana geologi sinkhole maupun bencana hidrometeorologi terakhir kemarin ini, alhamdulillah semuanya dengan sigap, tidak ada korban jiwa. Baik, satu keprihatinan besar kami Pak, ini karena bencana muncul ketika masyarakat
melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan sedang bersiap menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri begitu Pak. Nah, bagaimana intervensi atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kepada mereka yang terdampak ini agar tetap bisa melaksanakan ibadah dan merayakan hari kemenangan pada saatnya nanti? Ya, ini kami selama ini, terutama yang kejadian terakhir, kebetulan ini bertepatan dengan di awal bulan puasa, bulan Ramadan yang melakukan ibadah ini, kami mensupport logistik di 15 keluarga terdampak di Ngawen tadi. Kita mendistribusikan logistik untuk baik untuk kakak langsung terdampak maupun support untuk relawan yang melakukan bekerja sama dengan kami melakukan pembersihan di kawasan Tancep di RT 6 Padukan Jono tersebut, sehingga kita support itu baik dari kerja baktinya maupun dari kakaknya, dan kita support juga dengan alat berat untuk sekali lagi ini membuka saluran air hujan yang tertutup material longsor agar lebih aman untuk menjadi kawasan pemukiman di RT 6 Padukuan Jono, Kelurahan Tancep, Kecamatan Ngawen Gunung Kidul. Ya, Pak Purwono, mohon maaf, apakah ini bisa ditangani sendiri oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul atau sebenarnya perlu kolaborasi atau sinergi lintas kabupaten kota dan mungkin barangkali perlu ada aksi sosial solidaritas dari masyarakat yang perlu kita dorong, Pak, untuk saudara-saudara kita yang terdampak ini? Ini untuk kejadian di Tancep ini kita bisa tuntaskan dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, namun demikian juga didukung oleh komunitas relawan peduli kemanusiaan yang ada di lokal Gunung Kidul, baik itu dari Sarlinmas tempat, kemudian dari Senkom, kemudian dari kami sendiri, tim reaksi cepat kami, kemudian dari Damkar, ini berkolaborasi sehingga kondisi ini kalau tidak salah 3 hari ini sudah kondusif, sebagian besar sudah kembali ke rumahnya masing-masing di hari ketiga. Baik, Pak Purwono, terima kasih untuk penjelasannya. Salam kami Pak untuk seluruh tim BPBD, tim unit reaksi cepat, seluruh relawan yang sudah bekerja sama untuk dapat menuntaskan dan memberikan layanan terbaik terutama pada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Terima kasih Pak Purwono, sehat-sehat selalu Bapak. Amin, terima kasih juga, sehat selalu. Baik, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Pemirsa, bagaimana sebenarnya Ramadan memberikan impact positif bagi peningkatan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta? Ikuti perbincangan saya pada segmen Bincang Jelang Siang sesaat lagi.